Perkenalkan, nama saya Valencia Maira. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tentang pitch deck presentation, yaitu tentang produk kami, yaitu RVD Project atau Recycle Variation Denim. Tentunya pada kesempatan kali ini, saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh partner saya, Adisya Bunga dan juga Devi Alexander. Kita langsung masuk ke poin pertama yuk, tentang bagaimana latar belakang kami membuat produk ini. Awal-awalnya, limbah kain denim merupakan sisa potongan yang sudah tidak terpakai lagi, namun dapat dimanfaatkan tentunya. Biasanya, pabrik-pabrik membuang sisa kain denim karena banyak dari mereka tidak mengetahui dan merasa repot untuk memanfaatkan kain denim yang bernilai jual ini loh. Nah, tim pelaksana PKM mencoba memanfaatkan limbah kain denim sebagai alternatif peluang usaha dengan cara mendaur ulang kain denim ini menjadi produk yang bernilai, yaitu dengan merubahnya menjadi produk fashion. Yang kami jual adalah tas dan topi. Yang kedua, tentang kondisi umum lingkungan. Jeans adalah sebuah produk celana yang menggunakan bahan denim. Denim itu sendiri merupakan kain yang terbuat dari bahan alam, yaitu kapas atau disebut cotton. Dibuat dari serat kapas yang dibuat kasar dan ditenun secara diagonal menggunakan tambahan bahan-bahan tertentu. Produk fashion denim ini sangat digabari oleh anak muda karena dapat meningkatkan kualitas fashion seseorang serta dapat digunakan sebagai koleksi pribadi dan juga hadiah untuk orang tercinta tentunya. Fashion denim ini tidak hanya menjadikan produk yang mempunyai nilai seni yang tinggi, tetapi juga sebagai produk yang kekinian loh, dengan macam-macam model tentunya. Beberapa perusahaan memproduksi fashion denim ini juga memiliki beberapa limbah potongan yang tidak terpakai dan juga tidak bisa dibuat lagi oleh mereka. Maka dari itu, kami tim pelaksana PKM berharap bisa menjalani bisnis ini, yaitu dengan menggunakan limbah dari denim, sehingga tim kami dapat membuat inovasi baru menggunakan limbah ini dan dapat menjalankannya dengan sukses. Oke, untuk selanjutnya tentang gambaran umum dari produk kami. Produk yang kami tawarkan yaitu fashion denim berupa tas dan topi. Produk-produk tersebut berbahan dasar dari kain denim sisa tadi dari pemanfaatan suatu pabrik. Didesain khusus dengan unik dan hasil dari ide dan kreativitas tim agar memiliki nilai jual. Produk dan tas topi ini juga memiliki ciri khas tersendiri dengan kearifan lokal. Kira-kira apa nih ya kearifan lokalnya? Tentunya batik. Nah, beberapa desain dari produk tas dan topi kami memiliki beberapa desain khusus yang didesain dengan campuran menggunakan kain batik tersebut. Dan juga bisa disesuaikan sesuai umur dan juga gender tentunya. Nah, teman-teman, saya akan membahas mengenai analisis peluang usaha pada Recycle Variation Denim Project. Dengan menentukan analisis SWOT, yang pertama yaitu ada strength atau kekuatan. Kekuatan pada usaha kami itu yaitu keunikan produk dalam tren fashion yang terus berkembang. Tren retro dan reusable out fabric. Memanfaatkan e-business untuk mempromosikan produk melalui internet. Kemasan menarik dan berlabel. Selanjutnya ada weakness atau juga disebut kelemahan. Kelemahan pada usaha kami yaitu manajemen usahanya masih sederhana, produk belum dikenal oleh masyarakat luas, bahan baku merupakan jeans belel yang memungkinkan umur simpan produk yang pendek. Lalu ada opportunities atau juga disebut peluang. Peluang dari usaha kami yaitu biaya produk dan produksi yang ekonomis, peluang pasar untuk mendapatkan konsumen yang menjanjikan, peluang pasar industri fashion yang terus meluas dari kota ke kota atau juga dapat disebut desentralisasi tren. Dan ada threat atau disebut juga ancaman. Ancaman dalam usaha kami yaitu selera konsumen yang selalu berubah-ubah, mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembelian produk. Munculnya pesaing baru. Untuk dapat mengatasi ancaman ini, maka akan dilakukan pembangunan brand image secara ekspansif sehingga dapat mempertahankan pemasaran dengan menjadikan market leader di segmen pasar. Nah, itu ya teman-teman mengenai analisis peluang usaha dari Recycle Variation Denim Project. Selanjutnya, gak mungkin kan kita melaksanakan suatu bisnis tanpa adanya tahapan? Kita bahas yuk apa aja nih tahapan-tahapannya. Yang pertama itu adalah produksi.
Produksi yang kami buat menggunakan bahan sisa atau bahan yang sudah tidak terpakai, yaitu berupa kain denim, serta kami berinovasi dengan menambahkan hiasan berupa kain batik sebagai pelengkap agar mengandung unsur kearifan lokal. Dibuat menjadi aksesoris yang menarik seperti bucket hat atau disebut topi, dan juga tote bag yaitu tas. Kami memprioritaskan kepuasan pelanggan dengan memperhatikan inovasi produk yang dibuat, jahitan yang rapi, serta melalui quality control agar diterima baik oleh konsumen. Nah, dalam pengemasan produk, kami juga tidak menggunakan kantong plastik seperti pada umumnya, tetapi masih menggunakan bahan jeans dan dibuat seperti tas belanja. Selanjutnya untuk proses produksinya, dimulai dari pengumpulan bahan limbah kain denim, selanjutnya proses pembuatan, lalu pengemasan dan penglabelan. Nah, tahapan yang kedua yaitu mengenai penetapan harga. Untuk menetapkan harga, kami menetapkan harga untuk tas dan topi pastinya berbeda. Untuk topi kami menetapkan harga Rp50.000 per piece, dan untuk tas yaitu Rp110.000 per piece, dengan harapan bahwa harga ini bisa membuat usaha yang dijalankan memperoleh keuntungan yang maksimal. Selanjutnya ada promosi dan target pasar. Promosi produk RPD Project akan dilakukan melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, website, dan Twitter, dan juga secara langsung kepada masyarakat. Tentunya produk kami menargetkan penjualan produk kami ke semua kalangan, baik anak-anak, remaja, dan dewasa. Selanjutnya ada tahapan pekerjaan, perencanaan. Dalam proses perencanaan ini, RPD Project lebih menentukan perencanaan dalam membuat desain yang akan dibuat. Selain desain, dalam proses perencanaan ini, kami sebagai RPD Project akan membuat beberapa rincian dari biaya pengeluaran yang akan digunakan untuk membeli bahan dan yang lainnya. Proses perencanaan ini juga akan menentukan melalui media apa produksi ini akan dipasarkan. Selanjutnya ada produksi. Produk yang kami buat dengan cara handmade dan dibantu alat penunjang lainnya agar mempermudah dalam proses pengerjaan atau produksi. Kami menggunakan rumah sebagai tempat pengerjaan produk agar lebih leluasa dan nyaman dalam pengerjaannya. Selanjutnya ada pemasaran. Kami memasarkan produk melalui offline seperti membuat media cetak atau memberitahu langsung kepada keluarga, tetangga, teman, dan juga melalui online seperti media sosial, e-commerce, Shopee, Tokopedia, Lazada, dan juga marketplace. Pemasaran produk RPD Project akan dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Evaluasi. Pada proses ini, tim kami merencanakan bahwa akan mengevaluasi hasil kerja dan hasil produk, atau bahkan evaluasi produk pada tiap 2 minggu sekali untuk melihat proses pembuatan dan hasil kerja dengan maksimal. Tidak hanya itu, tim kami juga akan melakukan evaluasi pada setiap akhir bulan atau memperbaiki secara keseluruhan dari produk hingga proses pembuatannya yang mungkin masih kurang baik. Dan yang terakhir adalah evaluasi akhir, di mana evaluasi ini akan dibuat secara lengkap dari proses hingga laporan penjualannya. Berikut ada biaya dan jadwal kegiatan. Anggaran biaya. Jenis pengeluaran. Yang pertama ada perlengkapan yang diperlukan seharga Rp1.100.000. Yang kedua ada bahan habis pakai senilai Rp2.550.000. Yang ketiga ada perjalanan seharga Rp200.000. Dan yang keempat lain-lain Rp150.000. Bila ditotalkan keseluruhannya ialah Rp4 juta. Untuk yang terakhir adalah jadwal kegiatan PKM. Nah, kira-kira dari 4 bulan terakhir, kita anggap saja bulan Januari, Februari, Maret, dan April, kita membuat beberapa persiapan produksi, pemasaran, dan juga evaluasi. Untuk persiapan seperti penyediaan bahan baku, penyediaan alat dan alat produksi, sewa tempat, dan persiapan administrasi kita siapkan pada bulan pertama, di minggu pertama dan kedua. Selanjutnya, untuk proses produksi, yaitu seperti pembuatan desain, pembuatan produk, dan juga pengemasan produk, kita buat dari bulan pertama hingga bulan kedua, dari mulai minggu kedua, minggu ketiga, minggu pertama bulan kedua, dan juga minggu kedua bulan kedua. Selanjutnya tentang proses pemasaran.
Proses pemasaran ini seperti pembuatan iklan dan juga pemberian diskon kita siapkan dari mulai bulan kedua sampai bulan keempat tentunya. Karena pemasaran ini adalah hal yang perlu kita pasarkan lagi, yang perlu kita tingkatkan lagi setiap harinya dan setiap minggunya dan setiap bulannya juga untuk dapat memikat para pembeli. Nah, kita memasarkan produk ini dimulai dari bulan kedua, di minggu kedua, sampai dengan bulan keempat di minggu terakhir. Untuk evaluasinya tersendiri, kami membuat evaluasi mingguan, bulanan, dan akhir. Untuk evaluasi mingguan, kita setiap minggu kedua di setiap bulan kita mengadakan evaluasi mingguan. Untuk bulan kita mengadakan di akhir bulan, dan untuk akhir kita mengadakan di akhir bulan keempat. Untuk penyusunan laporan kita buat di minggu-minggu terakhir atau di bulan terakhir sekitar minggu ketiga dan juga minggu keempat. Sekian video pitch deck presentation dari kelompok kami tentang produk FVD Project ini. Terima kasih.